Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan poin ke-34 halaman 35. Poin 34 halaman 35. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala membawakan sebuah riwayat wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW bersabda, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru khamsina syahidan. Dalam riwayat ini dikatakan, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika kerusakan umatku, maka baginya pahala 50 orang yang mati syahid. Saya ulangi lagi, bunyi riwayat ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, atau orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 50 orang yang mati syahid. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dhaif, ya, lemah, didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah nomor 326 dan juga 327. Saya ulangi lagi, hadis ini, hadis poin 34, ini dhaif alias lemah, tidak sahih. Kita mau langsung bacakan juga dari kitab tadi, Silsilah Al-Ahadits Dha'ifah, karangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis nomor 326. Ya, kalau jilidnya jilid pertama, halaman 497, 496, 327. Kalau dalam kitab Silsilah Ahadits Dha'ifah nomor 326 dikatakan di situ, bunyi riwayatnya, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Ya, kalau lafadznya dalam kitab ini dikatakan, barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid.
Kata Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, dha'ifun jiddan. Hadisnya lemah sekali. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil dan seterusnya. Kemudian ada lafaz yang mirip dengan tadi, sama-sama dhaif juga. Yang kita baca tadi lafaznya, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusaknya umatku, baginya pahala orang yang mati syahid. Kata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, hadis ini dha'ifun, akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Jadi dua-duanya itu dhaif. Kemudian pada halaman berikutnya beliau mengatakan, wa yughni anhu hadis inna min waraikum ayyamas sabr. Kalau tadi itu dhaif, namun ada yang semakna, yang sahih, ya, maka cukup yang sahih ini yang kita pakai, yaitu lafadznya berbunyi, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Kata Rasulullah, bagi yang berpegang teguh dengan sunnahku pada hari-hari yang penuh dengan kesabaran itu, maka dia mendapatkan 50 pahala, ya, dibandingkan kalian, wahai para as-sahabah. Hadis ini sahih, dibawakan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Shahihah nomor 494. Ya. Ini kita bawakan juga Silsilah Ahadits As-Shahihah pada halaman 892, hadis nomor 494, beliau mengatakan ajrul mutamassiki bisunnah. Judulnya pahala bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang seperti pernah kita singgung atau kita isyaratkan. Terkadang ada misalnya 10 riwayat dengan berbagai macam perbedaan redaksi. Cuma satu makna. Ada yang mungkin 1-2 riwayat yang dhaifah, yang tidak sahih, namun yang lainnya sahih. Maka terkadang kita jangan tertipu dengan ahlul bid'ah. Seperti yang kita isyaratkan, ada sebagian dai mereka mendhaifkan hadis al-jariyah yang ditanya oleh Rasul, di mana Allah? Dai itu mengatakan hadis itu dhaif katanya. Tapi dia memang betul pakai riwayat yang dhaifah. Tapi dia menutupi, menyembunyikan riwayat-riwayat yang lain yang sahihah. Maka sekali lagi hati-hati. Tipu daya, akal licik ahli al-bidah. Sekali lagi di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tadi yang dibawakan oleh Imam Ibn Battah Al-Ukbari, poin ke-34 itu memang betul tidak sahih. Tapi ada riwayat yang sahihah yang semakna dengan itu. Yaitu hadis yang berbunyi, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassik fihinna yawma idin bima antum alai ajru khamsina minkum. Bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul pada hari-hari itu, baginya pahala 50. Pahala dibandingkan kalian, wahai para sahabat. Qalu ya Nabi Allah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, awaminhum, apakah 50 pahala itu dibandingkan mereka sendiri atau bandingkan kita? Kata Rasul, bal minkum, bahkan lebih dari kalian. Nanti akan kita sampaikan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, bahwasanya ini bukan berarti orang-orang itu lebih baik daripada para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat, sudah kita sampaikan pada kajian kemarin, mereka manusia terbaik setelah para nabi, para rasul.
Sekali lagi kita bahas dulu riwayat ini sahih. Ya, kalau yang tadi dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbari itu tidak sahih. Yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika rusaknya umat Rasul, umat Islam, maka baginya pahala 50 orang yang mati syahid. Itu sekali lagi tidak sahih. Yang sahih dengan redaksi ini diriwayatkan oleh Akhrajahu Ibnu Nasr fi Sunnah wa Tabrani fil Kabir dan seterusnya. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bacakan syarah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi tentang riwayat ini atau tentang pembahasan ini. Kata beliau, setelah membawakan hadis tadi yang sahih, beliau mengatakan wala yadullu hadza ala anna mutamassik bi sunnah afdhal minas sahabah. Hadis yang mengatakan yang berpegang teguh dikala kerusakan manusia itu pahalanya 50 kali dibandingkan pahala para sahabat, itu bukan menunjukkan akan mereka ini kedudukannya lebih mulia dibandingkan para sahabat. Balil murad lahu ajru khamsina fi hadzal janib. Namun maksud hadis ini atau hadis yang kita sampaikan tadi, bahwasanya mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika kerusakan manusia terutama di akhir zaman, baginya 50 pahala dibandingkan para sahabat Rasul, itu mereka punya keutamaan satu ini saja. Ya. Ini sekali lagi hadis tadi hanya mengatakan mereka memiliki 50 pahala dibandingkan para sahabat dalam satu bidang ini. Satu sisi ini saja. Wa fi hadil khaslati wa hiya at-tamassuk bisunnah wal addu 'alaiha ma'a kathatil fasad mimman haulahu. Mereka memiliki 50 pahala dibandingkan para sahabat ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika kerusakan manusia yang ada di sekitar mereka. Wala yajidu 'alal khairi a'wanan yu'inunahu. Dan mereka tidak memiliki penolong atau pengikut yang menolong mereka. Mereka ghuraba, terasing. Maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda, 50 pahala dibandingkan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fali ajri dzalik saralahu ajru khamsin. Maka mereka memiliki pahala 50. Lakin laisa makna dzalik annahu afdal minas sahabah. Namun bukan berarti mereka lebih utama, lebih mulia dibandingkan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi. Rasul bersabda, sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, ya, maka dia mendapatkan pahala 50 kali dibandingkan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hanya menunjukkan orang-orang yang hidup di akhir zaman ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ketika kerusakan manusia, ketika banyaknya alil bidah, ketika bergentayangannya kesyirikan, kebid'ahan, namun mereka tetap sabar berpegang teguh dengan ajaran Rasul, maka baginya 50 pahala. Ya, atau 50 pahala dibandingkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ini keutamaan mereka dari satu sisi ini saja. Ini tidak menunjukkan mereka lebih mulia dibandingkan para sahabat Rasul SAW, karena para sahabat memiliki keutamaan yang banyak. Ya. Makanya ada kaidah al-fadl la yadullu al-afdoliyah. Ya. Al-fadl, suatu keutamaan tidak menunjukkan akan orang itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Dari semua sisinya. Bil misal yattadihul makna. Kata orang Arab, dengan contoh akan jelas ucapan ini. Contoh, kata para ulama, Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki beberapa keutamaan, keistimewaan
yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kajian kemarin sudah kita sampaikan manusia terbaik setelah Rasul dari umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Contohnya, kata Rasul SAW, Umar bin Khattab itu mulhamun atau muhaddatsun, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keutamaan khusus bagi Umar bin Khattab. Apakah berarti Umar bin Khattab lebih mulia dibanding Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Al-fadl la yadullu alal afdaliyah. Atau suatu keutamaan tidak menunjukkan akan orang itu paling mulia. Contoh yang lain, Umar bin Khattab memiliki keutamaan keistimewaan, kata Rasul, kalau dia berpapasan dengan setan di suatu jalan, setan akan apa? Atau tidak, setan akan lari menjauh dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang tidak didapati pada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah berarti Umar bin Khattab lebih mulia dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Jadi, ini sisi-sisi keutamaan yang tidak menunjukkan akan keutamaan yang menjadikannya lebih utama dibandingkan yang lain. Di sini juga sama, manusia-manusia, kaum muslimin yang hidup di akhir zaman, Ahlussunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika kerusakan manusia, ketika banyaknya kesyirikan, kebid'ahan, banyaknya dai-dai yang menyimpang. Misalnya, ketika orang itu istiqamah dengan sunnah Rasul SAW, maka baginya 50 pahala dibandingkan para sahabat Rasul. Itu tidak menunjukkan mereka lebih mulia dibandingkan para sahabat, karena para sahabat memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kata beliau, "Fas-sahabatu lahum mazaya muta'addidah." Kalau kita mau istilahnya dekatkan pembahasan ini atau pemahamannya, misalnya mereka cuma punya satu keutamaan. Para sahabat memiliki 100 keutamaan. Jadi sekali lagi, tidak bisa mengalahkan keutamaan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famaziyatus suhbah la yalhaquhum fiha man ba'dahum ila yaumil qiyamah. Di antara keistimewaan para sahabat yang tidak mungkin dikejar, ditandingi oleh mereka, yaitu para sahabat adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wala maqamu ahadihim ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatihim mi'asana. Atau dalam riwayat dikatakan, duduknya para sahabat, kebersamaan para sahabat dengan Rasul sesaat saja lebih baik daripada ibadah orang-orang itu selama 100 tahun atau yang semisal dengannya. Suhbah, kebersamaan para sahabat dengan Rasul, hidupnya para sahabat Rasul dengan beliau, itu tidak mungkin ada yang bisa menyaingi, menandinginya. Demikian pula keutamaan jihadnya mereka bersama Rasul SAW tidak bisa dikejar oleh yang lainnya. Wa maziyatu tablighi syari'ah wa tablighi din. Demikian pula keutamaan para sahabat menyampaikan Islam ini bersama Rasul SAW, dakwah mereka bersama Rasul. Fasahabatu la yalhaquhum man ba'dahum. Intinya para sahabat tidak mungkin bisa ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Khairun nasi qarni, kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu para tabi'u at-tabi'in. Kemudian disampaikan dari kaidah al-qaidah annal maziyatal khassa awil fadilatal khassa la taqtadi atau la taqdi alal fadail al-amah. Ini kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan tadi. Ada sebuah kaidah, keistimewaan yang khusus atau keutamaan yang khusus tidak bisa mengalahkan keutamaan-keutamaan yang umum. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini satu keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang
datang di akhir zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW ketika banyaknya kesyirikan, kebid'ahan, dan yang lainnya, banyak penyimpangan. Itu satu keutamaan. Tidak bisa mengalahkan keutamaan-keutamaan para sahabat yang banyak sekali. Seperti yang sudah kita sampaikan, contoh-contohnya. Faladhi yatamassak bisunnah inda fasadil ummah fi akhir zaman lau ajur 50 minas sahaba fi hadal janib. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika kerusakan manusia di akhir zaman, mereka mendapatkan 50 pahala dibandingkan para sahabat hanya dalam satu sisi ini saja. Fi hadil maziyah, dalam satu keistimewaan ini saja. Wa hadil fadilatul khasa wa huwa lahu ajru tamassuk bisunnah wa huwa ajru 50. Lakin sahaba afdal minhu. Namun tetap para sahabat lebih mulia dibandingkan orang tersebut. Fal maziyatul khasa la taqdi alal mazayal amah. Kaidahnya sekali lagi, keistimewaan yang secara khusus tidak bisa mengalahkan keistimewaan-keistimewaan yang umum yang banyak. Kemudian disampaikan contoh-contoh di sini, ya kita ringkas saja. Di antaranya dalam hadis yang saya dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ahadisul Anbiya. Kita ketahui pada hari kiamat manusia dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Dan orang pertama yang akan diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim mengalahkan lebih utama dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul telah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Ini keutamaan yang umum yang mengalahkan keistimewaan khusus Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita sampaikan tadi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian inti daripada pembahasan ini, mengapa Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan riwayat ini dalam bab ini, bab ittiba atau al-manhaj wal ittiba. Intinya wa fihi al-hasu ala tamassuk bisunnah. Intinya bahwasanya hadis ini sekali lagi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari itu dhaif, namun ada yang semakna dengan itu yang sahih yang sudah kita sampaikan tadi. Yang mana makna hadis tadi adalah anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Ini manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Alaikum bisunnati. Pegang erat sunnahku wa sunnatul khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Kapan dan di mana saja. Terutama dikala keterasingan Islam, tetap pegang erat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi al-hasu ala tamassuk bisunnah. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah akidah. Waluzumuha inda dhuhuril bid'ah wal munkarat, dan tetap istiqomah berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika banyaknya kebid'ahan, kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan. Jangan ikut arus, jangan ikut mayoritas manusia yang di atas kesesatan. Nanti akan dibawakan juga riwayat-riwayat yang semakna dengan inti pembahasan ini. Wa fi at-tahdhir minal bid'ah, dan sekaligus di dalam hadis tadi ada peringatan, larangan dari berbuat kebid'ahan. Kalau kita sudah berpegang dengan sunnah, harus kita meninggalkan al-bid'ah. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, tidak cukup berpegang teguh dengan sunnah. Alaikum bisunnati. Harus apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tidak cukup hanya bergaul, berteman dengan ahli sunnah, namun harus juga meninggalkan ahli al-bid'ah. Jangan menjadi bunglon. Ya. Ikut ahli sunnah oke, ikut al-bid'ah yes. Na'udzubillah min dalik. Ini orang-orang yang tidak punya apa prinsip. Ini tentunya apa? Menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan kebid'ahan. Dekat, berteman, bersahabat dengan ahli sunnah, meninggalkan ahli al-bid'ah. Wahada wajhu ityan musannif rahimallah bihadal athar. Inilah inti mengapa Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan hadis ini sekali lagi untuk menyeru kita semuanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul,
dan sekaligus meninggalkan kebid'ahan. Liyahdhar minal bid'ah fa innal mutamassika bisunnah ba'idun 'anil bid'ah. Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu akan menjauh dari kebid'ahan kal Jahmiyah ataupun dari al-bid'ah seperti kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij wal Rafidah. Fakulu haula'i lam yatamassaku bisunnah, itu kelompok-kelompok sesat yang tidak berpegang dengan sunnah. Intinya kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan menjauhkan diri daripada kebid'ahan. Itu riwayat yang pertama. Ya. Kemudian kita baca riwayat yang berikutnya. Ini ada riwayat-riwayat yang semakna sebetulnya dengan pembahasan ini. Poin ke-34, ya. Kemudian poin ke-35, halaman 36. Ya, yang bawa buku silakan lihat halaman 36, poin 35. Jadi ada 4 riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Battah Al-Akbari berurutan itu semakna. Meskipun yang pertama tadi tidak sahih, dhaif. Ya, poin yang ke-34 tadi dhaif. Adapun poin ke-35, poin 36, 37 itu hadisnya sahih. Ya. Meskipun redaksinya berbeda, namun semakna. Kita baca poin 35. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassiku bidinihi inda fasadin nas kal qabidi alal jamr. Yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan sunnah Rasul, ketika kerusakan manusia, dia seperti al-qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api, kal qabidi alal jamr. Hadis ini, kalau kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadisnya sahih karena ada banyak penguat-penguatnya. Ya. Kita mau baca ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 957. Silsilah Ahadits Sahihah nomor 957. Ini kalau di sini jilid yang kedua, Silsilah Ahadits As-Sahihah hadis nomor 957. Hadis nomor 957. Syekh membawakan riwayat yang berbunyi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, as-sabir fihim ala dini kal qabid alal jamr, yang bersabar di tengah-tengah mereka di atas agama Allah itu seperti orang yang memegang bara api. Ini riwayat yang masyhurah. Ya. Ungkapannya, redaksinya berbeda dengan hadis tadi. Cuma sekali lagi, semuanya sahih. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Adi, Ibnu Battah dalam Al-Ibana. Kata beliau, qultu wa huwa dhaif. Sebetulnya hadis ini dhaif. Kama fit taqrib, lakinnal haditsa sahihun fa inna lahu syawahid katsira. Secara zatnya hadis itu dhaif. Namun karena banyaknya penguat-penguat maka menjadi sahih. Atau kalau istilah dalam mustalah hadis, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih karena ada penguatnya. Ada 3 riwayat yang menguatkan hadis tadi. Ya, kita baca lafaz 3 riwayat yang menjadi penguatnya. Yang pertama berbunyi fa inna min waraikum ayyaman as-sabr, atau fa inna min waraikum ayyaman as-sabr fihinna misl qabd alal jamr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Ya, bersabar pada waktu itu seperti memegang bara api.
Riwayat yang kedua berbunyi, al-mutamassiku yauma idin bidini kal qabidi alal jamr. Ini yang dibawakan oleh Ibnu Battah tadi. Yang berpegang teguh dengan agama Allah, sunnah Rasul pada waktu itu seperti yang memegang bara api. Riwayat yang ketiga, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku fi bisunnati inda ikhtilafi ummati kal qabidi alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada waktu itu dengan sunnahku. Ketika perpecahan umatku, maka dia seperti orang yang memegang bara api. Kemudian wa jumlatul qaul, kesimpulannya kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, innal haditha bihadhihi syawahid sahihun tsabitun. Sesungguhnya hadis ini dengan penguat-penguatnya tadi itu sahih tsabitun. Ya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas riwayat yang nomor 35 ini sahih. Ya, dengan berbagai riwayat-riwayat tadi, penguat-penguatnya tadi. Yang intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sama dengan poin ke-34 tadi, yaitu kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sekaligus menjauhkan diri dari segala bentuk kebid'ahan dan segala bentuk penyimpangan. Dan ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana sikap bijak ketika banyaknya kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Harus bersabar. Memang berat. Rasul ibaratkan seperti orang yang memegang bara api. Kalau kita pegang, panas rasanya. Ya. Namun harus kita pegang. Kalau enggak, kita lempar bisa terbakar. Na'udzubillah min dalik. Ya. Dalam artinya lebih parah lagi. Maka wajib untuk bersabar memegang bara api tersebut. Ya. Banyak celotehan, banyak caci makian, banyak bulian. Ya, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut lagi. Kemudian poin yang ke-36, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassiku bidinihi fil harji kal muhajir ilayya. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, agama Allah, ketika munculnya berbagai macam fitnah, perpecahan, peperangan, itu seperti orang yang berhijrah kepadaku. Kalau dalam lafaz Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan, itu al-ibadatu fil harji kal muhajir ilayya. Beribadah, tentunya kepada Allah, beribadah dengan ikhlas, dengan ittiba kepada sunnah Rasul. Ketika munculnya berbagai macam fitnah, munculnya berbagai macam peperangan, kekacauan, penyimpangan-penyimpangan, itu pahalanya seperti orang yang berhijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Hadis-hadis tadi ini semuanya menunjukkan sebagaimana kata Syekh Muhammad Nasir Albani rahimahullah tadi, yaitu pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita baca lagi poin yang ke-37. Insya Allah setelah ini baru kita akan sarah lebih luas lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Qalu ya Rasulullah manil ghuraba. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang terasing itu? Rasul menjawab, alladzina idza fasadan nas salahu, yaitu orang-orang yang ketika manusia telah rusak, berbuat bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, mereka tetap menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Dari keempat riwayat tadi, ada beberapa faedah pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Pelajaran yang pertama atau faedah yang pertama,
bahwasanya salah satu yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman yaitu munculnya banyak kerusakan, banyaknya alfitan. Ini faedah yang pertama, pelajaran yang pertama, bahwasanya manusia atau kaum muslimin akan menghadapi alfitan di akhir zaman. Dan ini sebagai dalam banyak riwayat, kata Rasul, inna baina yaday sa'ah an takthural fitan. Di antara tanda-tanda hari kiamat akan muncul berbagai macam bentuk alfitan. Ujian dan cobaan, terutama ujian asyubuhat. Alfitan di sini adalah asyubuhat di antaranya. Ini sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Banyak muncul asyubuhat, perpecahan umat, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, pemikiran-pemikiran yang sesat dalam menyesatkan dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa kita petik pada riwayat-riwayat tadi, yaitu yang kedua, kewajiban untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diwajibkan setiap saat. Alaikum bisunnah, setiap saat harus berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Namun di sini ditekankan lagi, khususnya terutama dikala munculnya alfitan. Seperti dalam hadis Irbad bin Sariyah, fa innahu man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Alaikum bisunnati. Diwajibkan berpegang teguh dengan sunnah Rasul, terutama dikala munculnya banyak alfitan, kerusakan akidah. Banyak akidah-akidah menyesatkan. Banyak dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wajibnya meninggalkan kebid'ahan. Ini kita tekankan karena banyak yang juga berpegang teguh katanya dengan sunnah Rasul, tapi juga berbuat kebid'ahan. Ini tidak benar, tidak istiqamah. Berpegang dengan sunnah harus meninggalkan al-bid'ah. Kemudian yang keempat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari riwayat-riwayat tadi, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, yaitu wajibnya bersabar ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ketika berpegang teguh dengan agama Allah, ketika meninggalkan kebid'ahan. Kata Rasul, inna min waraikum ayyama sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. As-sabr. Ya. Harus tetap istiqamah. Meskipun pahit rasanya. Meskipun sedikit orang yang berjalan bersama. Ini sudah kita sampaikan tentang makna al-jamaah. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah engkau berpegang teguh dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Kata Fudail bin Iyad, ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Berpegang teguhlah dengan jalan petunjuk dan tidak akan mencelakakan kalian sedikitnya orang yang berjalan bersama kalian. Wa iyyakum wa turqad dalal, atau wa iyyaka wa turqad dalal. Jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan kesesatan. Wa la taghtaru bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengibaratkan seperti kalqobit alal jamar. Ini wajib untuk apa? Bersabar. Apalagi di zaman medsos seperti ini. Caci, makian, bulian, komentar-komentar miring, keji, dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan dusta banyak dilontarkan oleh ahlul bid'ah atau yang mengikuti jejak ahlul bid'ah meskipun masih mengaku ahli sunnah. Harus apa? As-sabr. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Makanya kata Ali bin Abi Thalib,
As-sabr karra'si fil jasad. Kesabaran itu seperti kepala dalam jasad manusia. Manusia nggak akan bisa hidup dengan baik tanpa as-sabr. Makanya Allah menyebutkan, kata Imam Ahmad rahimahullah atau yang lainnya, Allah menyebutkan lebih dari 90 ayat tentang as-sabr. Karena pentingnya as-sabr. Ya. Bahkan dikatakan al-iman itu ada 2 rangkaiannya. As-sabr wa syukru. Ya. Harus bersabar dalam memegang ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, penuh dengan onak dan cobaan dan ujian. Ya. Penuh dengan apa? Huffatil jannatu bil makari. Harus apa? As-sabr. Makanya ada ungkapan yang indah dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Di antara cara bagaimana kita bisa sabar, harus kita tahu bahwasanya jalan yang penuh dengan lika-liku ini, jalan yang penuh dengan onak dan duri ini, itu pada ujungnya akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dibully, dicaci maki atau kita diusir dan sebagainya karena berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, harus kita ingat, ujung daripada jalan ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Huffatil jannatu bil makari. Ya, meskipun sedikit orang yang apa? Bersama kita, tetap sabar, karena wal akibatul muttaqin, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan harus kita ingat, la tahzan innallaha ma'ana. Bahwasanya jangan bersedih karena Allah bersama kita kalau kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah SAW. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Meskipun orang banyak meninggalkan kita, mencemooh kita, mencaci maki kita, mengusir kita, tetap bersabar karena Allah bersama kita kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, bahwasanya Islam akan datang dalam keterasingan lagi. Ya. Islam akan terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Kalau kita lihat di zaman Rasul dahulu, awal kali Rasul diutus oleh Allah berdakwah tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ketika Rasul mulai dakwah tauhid, memerangi kesyirikan, maka Rasul pun terasing. Ketika Rasul mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Kata orang-orang musyrikin, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Dakwah tauhid dianggap aneh di awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata Rasul akan kembali lagi. Bukan hanya di tengah alil bidah, bahkan di tengah-tengah orang yang menisbatkan diri kepada dakwah sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Kalau mungkin kita kembali ke tahun 90-an, itu dai-dai sunnah ya, secara umum di negeri kita ini sepakat dakwah tauhid, dakwah akidah itu prioritas utama dakwah as-salafiyah. Ya. Nggak ada yang mendebat, nggak ada yang membuat syubhat. Namun di akhir-akhir ini muncul dai-dai yang mengaku salafi, mengaku ahli sunnah, tapi membuat syubhat tentang dakwah tauhid. Bahkan sudah bergerak doktor mengatakan kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin seolah-olah menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi. Bahkan lebih kejam lagi menuduh yang berdakwah tauhid seolah-olah seperti Khawarij. Naudzubillahi min dzalik. Mulai
diasingkan dakwah, atau mulai didebat dakwah at-tauhid. Naudzubillah min dzalik. Mulai terasing. Ya. Bahkan pernah ada kisah ya, seorang santri ini lagi curhat kepada saya. Santri ini diutus oleh ustadznya yang jahil murakkab untuk jadi pengajar di sebuah pondok pesantren. Ya, pondok pesantren ini labelnya sunnah, tapi rasanya, aromanya, baunya bau harokah, bau kelompok-kelompok pergerakan yang sesat dan menyesatkan. Ya. Santri ini ketika awal datang untuk mengajar di pondok itu karena dikirim oleh ustadz yang jahil murakkab, ya, pertama kali disambut katanya oleh pengajar-pengajar di pondok itu dengan kata-kata yang mencemooh. Oh, kamu tah yang ya, diajar oleh Ustadz Fulan yang hanya mengajar tauhid. Jadi, ngajar tauhid, dakwah tauhid itu menjadi apa? Bahan cemoohan sekarang di kalangan apa? Orang-orang itu. Padahal ini ma'had, katanya ma'had sunnah. Tapi sekali lagi isinya penuh dengan syubhat harokah. Bahkan sang santri itu cerita panjang lebar apa saja syubhatnya, bahkan apa kita perintahkan untuk menulis syubhat-syubhat tersebut. Ada tulisannya. Ya, di antaranya tadi dakwah tauhid itu suatu yang asing. Ya. Bahkan senangnya apa? Istilahnya melakukan penelitian di tempat-tempat syirik. Ya. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula sang mudirnya, ya, sang kiainya itu suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, mengkritik di hadapan ustadz-ustadznya. Ya. Bahkan ketika santri ini diminta untuk ngisi isinya kultum atau isi kajian, ketika mau membawakan tema sikap ahlussunnah terhadap pemimpin, itu dilarang. Ini kita katakan tadi. Ya. Labelnya sunnah tapi aromanya aroma apa? Harokah. Naudzubillah min dzalik, maka hati-hati. Jangan sedikit-sedikit yang berlabel sunnah kemudian apa kita tertipu. Kadang apa? Bungkusnya saja yang sunnah, isinya harokah. Naudzubillah min dzalik. Intinya tadi dakwah tauhid terasing di tengah-tengah orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Ya. Dakwah tauhid, dakwah akidah salah terasing. Ini yang Rasul sabdakan tadi. Demikian pula dengan sunnah Rasul SAW banyak terasing. Bukan hanya di tengah-tengah umat Islam. Ya, secara umum memang demikian. Ya, banyak orang-orang awam dari kaum muslimin tidak paham sunnah Rasul. Jenggot dikira suatu apa? Yang aib. Ya. Digelari orang-orang dengan gelar-gelar yang jelek. Demikian pula orang yang perempuan yang bercadar, ya, dikucilkan dan sebagainya. Ini adalah sekali lagi kebenaran sabda Rasulullah SAW, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubal ghuraba. Cuma yang lebih aneh lagi, kalau sunnah Rasul itu terasing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia-manusia kelompok yang katanya ahli sunnah wal jamaah, dan itu ada. Naudzubillah min dzalik. Ada praktisi misalnya poligami, itu masya Allah diusir, masuk caci maki. Ini sekolah ma'had sunnah atau ma'had liberal atau sekuler, naudzubillah min dzalik. Kok mengasingkan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, sunnah Rasul, ahli sunnah bukan hanya terasing di awamnya orang-orang kaum muslimin, namun juga terkadang di tengah-tengah orang-orang yang mengatasnamakan ya, atau asramanya ahli sunnah wal jamaah katanya. Ini sekali lagi sunnahnya sunnatullah. Ini bagi yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu pahala besar bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika
banyaknya manusia yang menyimpang. Keutamaan atau pahala yang besar bagi yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul ketika banyaknya penyimpangan. Apa saja pahalanya? Rasul mengatakan tadi, pahalanya 50 dibandingkan pahala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kabar gembira untuk kita tetap termotivasi bersabar meskipun pahit rasanya. Ada pahala yang banyak, pahala yang melimpah bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika kerusakan manusia, ketika banyaknya manusia yang menyimpang. Kemudian Rasul mengatakan di antara pahalanya fatuba lil ghuraba. Tuba, kata sebagian ulama, yaitu syajaratun fil jannah. Orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasul akan mendapatkan syajarah fil jannah, pohon di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang besar, pahala yang luar biasa bagi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika kerusakan manusia, mendapatkan 50 pahala yang dilipat gandakan, mendapatkan pohon di surga. Ini semuanya untuk kita lebih bersabar, termotivasi untuk istiqomah di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalau ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, wallahu ta'ala alam, kita masuk soal jawab. Ada pertanyaan, saya hanya ingin mendapatkan pekerjaan di domisili saya karena saya tidak ingin mengorbankan kajian kitab rutin, terutama kitab tauhid demi pekerjaan di luar domisili. Apakah niat saya tersebut salah, tidak ingin mengorbankan kajian kitab rutin? Kita katakan, kalau memang Anda bisa menjamakkan dua hal tadi, luar biasa, mendapatkan dunia dan akhirat. Ya. Anda mendapatkan majelis ilmu, tentunya majelis ilmu yang di atas akidah saya, di atas manhaj salaf yang benar. Maka kalau Anda bisa menggabungkan dengan mendapatkan pekerjaan yang tidak mengganggu kajian rutin tersebut, ini luar biasa. Al-jamu' baina al-husnayain. Ya, itu suatu yang utama. Maka itu yang harus Anda pertahankan. Itu benar niatnya. Saya meyakini bahwa manhaj salafus saleh itu benar, tetapi terkadang di hati terdapat bisikan yang membuat terkadang ragu. Tetapi di saat itu juga harus saya melawannya. Apa yang saya harus lakukan agar menghilangkan was tersebut? Yang pertama, tetap harus kita banyak-banyak mengkaji, terutama tentang akidah wa manhaj salaf, untuk tetap mengokohkan akidah dan manhaj kita. Yang kedua, banyak meminta pertolongan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak meminta kepada Allah keistiqomahan, ketetapan, keteguhan di atas akidah manhaj as-salaf, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Kemudian yang ketiga, menjauh dari syubhat dan dari al-bidah, dari majelis-majelis syubhat dan majelis-majelis al-bidah, dan dari dai-dai yang menyimpang dari akidah manhaj as-salaf. Ya, ada ini pertanyaan akhwat yang istilahnya mau ada ikhwan yang mau ta'aruf namun dia kerja di pekerjaan yang ada bau ribanya meskipun dengan label syariat, ya, maka lebih baik Anda tinggalkan mencari harta dari yang halal atau yang jelas-jelas halalnya. Siapakah al-firqah an-najiyah al-mansurah di zaman ini? Yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah salaf dengan manhaj as-salaf. Kalau orang perorangannya, kalau kita contohkan para ulama banyak sekali. Ya, seperti Syekh
bin Baz, Syekh Al-Albani, kemudian juga Syekh Muhammad Utsaimin. Ini ulama-ulama besar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Firqah Najiyah. Jadi sekali lagi, adapun orang-orangnya, sekali lagi cirinya yang berpegang teguh dengan akidah salaf, dengan manhaj salaf, yang betul, bukan yang abal-abal, bukan yang KW-KW. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang anak berdakwah yang santun kepada orang tua kita yang masih berpegang dengan Islam bercampur dengan budaya nenek moyang? Ya, kita kalau bisa menasihati mereka dengan tidak menggurui mereka misalnya. Mungkin dengan cara kita kasih buku, majalah. Banyak caranya. Yang penting sekali lagi, usahakan jangan sampai ada kata-kata yang kasar, yang istilahnya tidak sopan kepada mereka. Tetap diusahakan untuk didoakan. Banyak caranya seperti tadi. Mungkin dikasih majalah, buku di depan tempat orang tua kita sering duduk. Tanpa sengaja mungkin dia melihatnya. Atau kita pura-pura mendengarkan kajian, tujuannya untuk mereka juga mendengarkan misalnya. Banyak caranya. Yang penting sekali lagi, antum lebih tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang tua antum tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Ini ada pertanyaan terakhir, apakah boleh kita mengambil tentang ilmu tapi yang hak terdapat di bukunya? Tinggalkan buku-bukunya ahli al-bidah. Jangan membacanya kecuali untuk membantahnya. Wallahu ta'ala alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.